Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Panca dan teman saya Muhammad Rido dan teman saya lagi Dandi Saputra. Kita akan menjelaskan atau menguji validitas dan realitas pada fenomena work-life balance pada Gen Z yang mempengaruhi kinerja mereka. Yang pertama, latar belakang. Generasi Z cenderung menyukai pekerjaan dengan sistem yang fleksibel, dengan suasana yang kekeluargaan, serta cenderung lebih menyukai bekerja secara kelompok dibandingkan bekerja secara individu. Haryanto 2019. Oleh karena itu, generasi Z memiliki harapan yang sedikit berbeda dengan generasi lainnya, terutama dengan mempertimbangkan fleksibilitas kerja yang berhubungan langsung dengan work-life balance. Fenomena kerja yang diinginkan saat ini antara lain lingkungan kerja yang nyaman di kantor, namun tetap mengutamakan jadwal yang fleksibel, senantiasa memanfaatkan teknologi baik untuk bekerja maupun berkomunikasi, serta mengenakan pakaian yang nyaman saat bekerja. Penelitian ini menunjukkan Gen Z lebih cenderung mengharapkan pekerjaan fleksibilitas kerja sebesar 45% dan 69% pekerjaan tidak selalu dilakukan di kantor. Prayoga dan Lajira 2022. Selanjutnya rumusan masalah. Bagaimana pengaruh fleksibilitas waktu kerja kepada kinerja karyawan terhadap generasi Z? Yang kedua, bagaimana pengaruh time work life balance terhadap generasi Z? Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah satu, untuk mengetahui pengaruh fleksibilitas waktu kerja terhadap karyawan Gen Z. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh time work life balance terhadap karyawan Gen Z. Nanti kita akan jelaskan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rido. Manfaat penelitian. Penelitian ini dapat membantu perusahaan memahami lebih baik terhadap preferensi, nilai-nilai, dan kebutuhan generasi Z. Dalam lingkungan kerja ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih cocok dan efektif dalam mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi bagi karyawan generasi Z. Penelitian ini diharapkan dapat memahami bagaimana generasi Z bekerja dan apa yang mereka nilai dalam pekerjaan perusahaan dapat merancang strategi yang meningkatkan produktivitas dan keterlibatan karyawan. Penelitian ini dapat membantu generasi Z lebih memahami kebiasaan mereka sendiri dalam bekerja, memberikan pandangan yang lebih baik dalam perkembangan generasi ini. Pelaksanaan studi kasus, uji penelitian, uji validasi data yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika nilai corrected item correlation R hitung lebih besar dibandingkan dari R table. Bila korelasi tiap faktor positif dan lebih besar dari nilai R table, maka faktor tersebut adalah konstruk yang kuat. Item kuesioner yang valid dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Dan ada uji reliabilitas, yaitu uji yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas dilakukan dengan uji Alpha-Cronbach. Hasil dari uji dikatakan Hasil dari uji dikatakan reliable apabila nilai Alpha-Cronbach koefisien alpha lebih besar dari 0,60. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Dandi. Uji validitas. Penguji validitas dilakukan untuk mengukur apakah data yang telah dapat setelah penelitian merupakan data yang valid atau tidak. Dengan menggunakan alat ukur yang digunakan kuesioner,
jika validitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini ditampilkan pada tabel di bawah ini, yaitu ada indikator X1 titik 1, X1 titik 2, X1 titik 3, X1 titik 4, X1 X2 titik 1, X2 titik 2, X2 titik 3, X2 titik 4, Y1, Y2, Y3, Y4. R hitung itu ada 0,91 maaf 0,921, 0,834, 0,844, 0,895, 0,794, 0,885, 0,836, 0,879, 0,761, 0,938, 0,928, 0,900. R tabelnya yaitu 0,361, 10, 0,3610, 0,3610 tabelnya ya. Keterangannya itu valid semua. Next. Dari hasil pengujian validitas di atas, kuesioner yang berisi dari 3 variabel ini ada 397 kuesioner yang telah diisi oleh 30 responden pada penelitian ini. Agar mengetahui kuesioner mana yang valid atau tidak valid, maka tidak harus mencari tahu R tabel terlebih dahulu. Rumus dari R tabel ialah DF sama dengan N dikurang 2, jadi 30 dikurang 2 sama dengan 28. Sehingga R tabel diketahui 0,3610. Dari hasil perhitungan validitas pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 13 kuesioner dinyatakan valid. Semua dinyatakan valid karena R hitung lebih besar dari tabel. Next. Hasil uji reliabilitas. Pengujian uji reliabilitas digunakan untuk memastikan apakah kuesioner penelitian yang akan dipergunakan untuk mengumpulkan data variabel penelitian reliable atau tidak. Sebelum melakukan pengujian reliabilitas harus ada dasar pengambilan keputusan yaitu alfa sebesar 0,6. Variabel dikatakan baik apabila memiliki nilai Cronbase alfa lebih besar dari 0,6. Jika lebih kecil jika nilai Cronbase alfa lebih kecil 0,6 maka dikatakan tidak reliable. Berikut hasil ujian reliability pada penelitian ini. Reliability statistis itu Cronbase alfanya itu 0,894, N of item S-nya 4. Hasil pengujian reliabilitas terhadap fleksibilitas waktu kerja X1. Hasil dari uji validitas pada variabel fleksibilitas waktu kerja X1 dapat dilihat bahwa Cronbase alfa pada variabel ini lebih tinggi dari nilai dasar yaitu 0,894 lebih besar 270,6. Hasil tersebut membuktikan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner
variabel X1 dinyatakan reliable. X. Oh, reliable status ground base alpha. Nah, of itemnya itu 856. Hasil dari uji validitas pada variabel work-life balance X2 dapat dilihat bahwa cross base alpha pada variabel ini lebih tinggi dari nilai dasar yaitu 0,856 lebih besar 0,6. Hasil tersebut membuktikan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner variabel X2 dinyatakan reliable. Reliable statisnya itu curve alfanya 907, end of itemnya 4. Hasil uji reliable terhadap kinerja karyawan itu hasil dari uji validitas pada variabel kinerja karyawan itu Y dapat dilihat bahwa cross base alpha pada variabel ini lebih tinggi dari nilai dasar yaitu 0,907 lebih besar 0,6. Hasil tersebut membuktikan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner variabel Y dinyatakan reliable. Ya, saya akan mempraktekkan bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Ini adalah data dari kuesioner kita yang kita sebarkan ke beberapa responden, 30 responden. Dan inilah hasilnya dari penyebaran kuesioner kita. Yang dimana tabel ini akan kita masukkan ke dalam SPSS. Ya, ini datanya setelah kita masukkan, ya, ada 30 data. Dan di variabel V kita coba ganti dulu, karena di sini ada data X. Coba ganti salah satu ini untuk X, X1. Ctrl F, replace X1, replace all. Sebenarnya kita jadi menjadi total. Dan ini Ctrl F lagi, X2. Replace all. Ini menjadi total 2. Ini kita ganti menjadi X3 di replace var 000, X3 replace all, dan ini menjadi total 3. Close. Nah, ini seperti ini. Dan bagaimana cara menguji validitasnya? Analyze, lalu pilih correlate dan bivariate. Ya, blok semuanya, pindahkan ke variable, pastikan ini pair on, to tailored, dan bisa dilihat di sini. Ya, ini datanya. Karena ruang tabel itu adalah 0,3610 dan semua R hitung lebih besar dari R table, maka semua dinyatakan valid. Ya, itu cara menguji validitasnya. Dan bagaimana cara menguji reliabilitasnya? Caranya kita akan analyze, pilih scale, dan reliability analysis. Ya, karena kita punya 3 variabel. Variabel itu yang pertama yang X. Tanpa total. Pastikan ini alpha. Oke. Ya, hasil 894.
Karena nilai standar alpha-nya 0,6, kita lebih besar relational load, bahkan ini bisa dibilang reliable. Yaitu variabel pertama. Ya, coba variabel kedua. Ya, ini kita coba balikkan lagi. Ini variabel kedua. Ya, total. Tanpa total 2, kita pindahkan sini ke items alpha. Ya, dan bisa lihat sini 856, 0,856. Ya, lebih besar dari 0,6, berarti ini reliable. Kita lanjut ke variabel ketiga. Analyze, seperti biasa analyze, scale, reliability analysis. Ya, ini kita pindahkan dulu. Kita mencari variabel 3 di sini. Tanpa total 3, kita pindahkan ke items alpha, oke. 0,907, ini lebih besar dari 0,6 dan dinyatakan reliable. Itu adalah cara prakteknya untuk menguji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Terima kasih. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Saya Panca dan teman saya Rido dan Dandi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.